warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Nur Hikmah. Kali ini saya akan berbagi kepada sahabat-sahabat sekalian, khususnya Bapak dan Ibu-ibu, yaitu tentang bagaimana membuat soal-soal HOTS, High Order Thinking Skill. Mengapa harus soal-soal HOTS? Nah, dengan soal HOTS, siswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, serta mampu berkomunikasi, mampu bekerja sama, dan pastinya percaya diri. Selain itu, penggunaan soal-soal HOTS juga sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman pada saat ini, yaitu membantu siswa memiliki karakteristik sumber daya manusia yang dibutuhkan pada abad 21. Nah, apakah soal HOTS itu mesti sulit atau harus sulit? Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena soal-soal HOTS itu sebetulnya adalah soal yang memiliki karakteristik yaitu berbasis kontekstual, di mana soal-soal itu berhubungan dekat dengan lingkungan siswa. Kemudian soal HOTS sendiri memiliki karakteristik mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan pastinya soal-soal HOTS itu adalah bentuknya beragam. Nah, teman-teman sekalian, untuk membantu membuat soal HOTS atau untuk membantu menyusun soal-soal HOTS, maka kita punya pedoman, yaitu kata-kata kerja operasional yang sudah ditetapkan, yaitu yang mengacu kepada ranah kognitif Bloom yang sudah direvisi, yang kita kenal dengan C1 sampai C6. C1 sendiri adalah tentang mengingat, C2 itu memahami, C3 mengaplikasikan. Nah, C1 sampai C3 biasa kita sebut dengan soal-soal LOTS, ya, soal yang berpikir rendah. Nah, namun tetap soal-soal ini juga tetap kita berikan, ya. Nah, di dalam soal-soal tersebut biasanya kata kerja operasionalnya untuk mengingat ini sudah terlihat, ya, ada menyebutkan, menjelaskan, dan seterusnya yang nanti bisa teman-teman lihat semuanya. Kemudian untuk soal-soal HOTS sendiri adalah soal yang dimulai dari C4, yaitu menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 itu mencipta atau membuat. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh, ya. Untuk yang pertama yaitu contoh soal level 4, yaitu analisis. Contoh soalnya juga mudah, ya. Sebuah kubus memiliki sisi 8 cm. Maka panjang diagonal sisinya adalah titik-titik. Untuk menjawab soal ini, siswa kita ajak untuk menganalisa. Apa yang dianalisa? Yaitu tentang sebuah kubus, di mana sebelumnya pastinya siswa sudah memiliki pemahaman bahwa kubus itu memiliki sisi berupa persegi atau bujur sangkar. Maka siswa akan kembali ke pemahaman tersebut, dan dia akan menggambarkan bahwa sisi persegi apabila ditarik diagonal, maka ternyata sisi persegi tersebut adalah terbentuk atau tersusun dari dua segitiga siku-siku. Nah, diagonalnya itu sendiri adalah merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, mengingat ini, untuk menjawab sisi miring panjangnya berapa, maka siswa akan ke pemahaman sebelumnya, yaitu tentang teorema Pythagoras, di mana panjang sisi miring itu adalah bisa dirumuskan dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah,
C kuadrat, A kuadratnya berapa? Di sini A itu adalah alasnya. Sebagai alasnya itu 8 cm, berarti 8 kuadrat ditambah sisi kakinya yaitu B, maka ada 8 cm juga, berarti 8 kuadrat. 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat adalah 64 ditambah 64, yaitu 128. Nah, untuk C-nya sendiri berarti adalah merupakan akar dari 128. Maka karena akar 128 ini tidak ada, maka tidak terdefinisikan, artinya koma-koma ya, maka biasanya kita bulatkan. 128 itu adalah kalau kita uraikan menjadi akar 100 ditambah akar 28. Akar 100 itu 10, akar 28 kita tetap saja, maka jawabannya sisi dari diagonal itu panjang dari diagonal sisi tersebut adalah 10 akar 28. Mudah bukan ya untuk membaca tersebut. Jadi siswa berpikirnya bertahap, mereka menjadi sangat kreatif. Nah, sekarang untuk soal berikutnya yaitu level 5 atau evaluasi. Kalau kita melihat tadi dalam ranah Bloom, kata kerja operasional, evaluasi salah satunya adalah menyimpulkan. Nah, kita akan melihat soal ini adalah soal-soal yang sering keluar di dalam ujian ya, UASBN kelas 6 nih biasanya, kelas 6 SD. Contoh soalnya adalah cermati gambar berikut ini. Jadi disajikan sebuah gambar bayang-bayang anak, kemudian di situ ada sumber cahaya yaitu matahari dan ada tanda X, di mana tanda X ini adalah di dalam soal tersebut dikatakan jika sumber cahaya digeser ke arah X, maka bayangan akan bergeser ke nomor titik-titik. Jawabannya adalah C. Mengapa? Nah, pada soal ini sebagai informasi awal diberikan stimulus yang sering dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berupa gambar dengan bayang-bayangnya. Kemudian siswa diminta untuk menentukan gambar yang tepat apabila posisi mataharinya berpindah. Nah, untuk menjawab soal tersebut, siswa akan kembali mengingat tentang pengetahuan konsep-konsep dari sifat-sifat cahaya, yang antara lain pastinya yang pertama yang dilihat adalah cahaya merambat lurus, itu yang pasti ya. Kemudian yang keduanya cahaya tidak bisa tembus benda gelap. Nah, yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan yang bisa menimbulkan bayang-bayang. Nah, ini ada di dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan sehari-hari siswa kita, di mana ketika mereka berjalan pada siang matahari panas ya, kemudian mereka akan melihat bayangannya dengan mengaitkan kepada sifat-sifat cahaya. Tentunya siswa putra-putri kita akan bisa menyimpulkan. Jadi kalau cahaya itu sifatnya merambat lurus, maka ketika sumber cahaya itu tepat di atas kepala kita, maka pastinya bayang-bayangnya adalah lurus dengan tubuh kita. Lalu bagaimana kalau posisinya bergeser? Maka siswa akan mengambil jarak untuk supaya kelihatan lurus seperti itu ya. Akhirnya mereka dapat menyimpulkan bahwa gambar arah dan tinggi bayang-bayang yang benar dan tepat sesuai itu yang dapat mereka jawab. Mudah ya. Sekarang bagaimana untuk soal level 6 atau soal mencipta? Di dalam soal level 6, salah satu kata kerja operasionalnya adalah menyusun. Nah, contoh soalnya ini bahasa Indonesia. Cermati kalimat-kalimat acak berikut ini. Ayam jago pun belum melakukan tugasnya. Tidak mempan akan hembusan angin pagi yang berusaha membekukan kulitnya.
Kala itu Mentari belum bangun dari peraduannya. Namun Pak Raden telah keluar dari kediamannya. Kulitnya yang keriput dan tipis. Kalau kita lihat soal ini, kalimatnya adalah belum tersusun dengan rapi sehingga sulit untuk dipahami. Dan siswa diminta untuk menjawab, membuat susunan kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah narasi atau paragraf yang enak didengar dan mudah dipahami. Bagaimana caranya? Siswa biasanya dengan melihat seperti ini, mereka diminta untuk menentukan dulu, ya, menentukan pendahulunya, yaitu pemahaman tentang paragraf. Bahwa paragraf itu tersusun dari beberapa kalimat, di mana kalimat itu tersusun secara runut dan jelas serta sistematis. Nah, untuk paragraf narasi, apabila kalimatnya itu masih acak-acakan, maka siswa akan menyusunnya menjadi runut. Nah, setelah dipadu-padankan kalimat runut tersebut, maka siswa mencipta untuk menjadi sebuah paragraf yang sangat mudah untuk dipahami oleh para pembacanya. Jadi dari menyusun itu, lalu mereka membuat, akhirnya timbul satu produk, yaitu sebuah cerita. Nah, itu adalah contoh soal HOTS di level 6. Jadi sebetulnya soal-soal HOTS itu bukan berarti soal-soal yang sulit. Demikian sahabat-sahabat sekalian dan Bapak Ibu guru, tentunya mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mensubscribe dan nge-like serta share. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.